Nah, pria ini bahas guru gembul. Guru gembul salah, ilmu nasab apakah ilmiah atau tidak? Mari kita lihat videonya terlebih dahulu, teman-teman. Ilmu nasab itu ilmiah bukan sih? Kalau kata guru gembul itu bukan ilmiah, dan gua nggak sebetulnya setuju. Apalagi ada yang bilang guru gembul itu Imam Hanafinya di masa ini. Nggak gitu Baraya. Mari kita bahas soal ilmiah karena ini ada di mata kuliah di semester 6. Oke, kesalahan guru gembul. Di video debat guru gembul itu ngebahas pra kepahaman dulu. Karena kesepakatannya itu diskusi ilmiah, ya udah definisi ilmiah disamain dulu biar pembahasannya jalan. Bukan berarti apa yang kita harus ketahui harus ilmiah semua. Nggak ilmiah berarti salah. Enggak gitu, enggak. Tapi maksudnya adalah kalau emang nggak masuk kategori ilmiah, berarti ini namanya bukan diskusi ilmiah. Nggak pakai metode ilmiah, nggak sejalan. Jadi namanya diskusi lain. Sampai sini paham kan ya? Oke, lanjut. Guru gembul di video debat itu pernah pakai analogi mimpi dan ilmiah. Kita bahas. Misalkan namanya si Adam, nama gue tuh. Si Adam bilang, aku mimpi A. Kata guru gembul, mimpi itu goib, jadi nggak bisa kita nunjukin ke orang nih. Lihat nih mimpi gue. Nggak bisa. Gimana cara Anda tahu mimpi si Adam ini benar atau salah? Ada nggak alat ukurnya buat tahu si Adam mimpinya begitu di luar perkataan si Adam? Nggak ada. Maksudnya adalah kita nggak tahu dan nggak nemu cara ngukur mimpi si Adam ini benar atau salah. Memang nggak ada buktinya, nggak bisa diobservasi. Untuk bilang salah dalam ilmiah itu harus jelas ukurannya. Kenapa bisa salah? Nggak bisa ngasal. Nah ini dalam ilmiah kita nggak bisa menyatakan salah kepada mimpi si Adam. Namanya ini ilmiah semu. Ilmiah semu ala Kopler. Jelas ya sampai sini ya. Ilmiah semu ala Kopler. Kenapa gue pakai Kopler? Karena itu menurut gue lebih mudah untuk jelasin. Yang ilmiah berarti apa? Ada bukti empiris yang relevan, bisa diobservasi, jika salah bisa dibuktikan, bisa ada data tandingan, itu dulu deh. Kalau ada itu yang tadi gue jelasin, maka ada ukuran jelas untuk bisa menyatakan salah dalam ilmiah, falsifiable. Contoh simpelnya nih, contoh. Kayaknya kambing itu kakinya 7. Kita cek sama 5 tahun, kita kumpulin misalkan. Selama kita lihat, oh ternyata kambing itu kakinya 4. Iya. Ya udah, berarti secara ilmiah kambing itu kakinya 4. Jadi ketika ada kemungkinan proposisi atau teori itu bertentangan sama bukti relevan, maka teori itu bisa disalahkan. Relasi dengan kebenaran tidak lagi valid. Oleh karena itu disebut ilmiah. Ini contoh simpelnya ilmiah ala Kopler. Ini sebenarnya pertentangannya panjang pakai banget, tapi itu nanti aja. Terus ilmu nasab gimana? Untuk tahu gimana? Kata Gus Wafi, dari perkataan orang terpercaya. Misalkan orang itu ngomong A, kita tahu dari mana ini orang itu bohong atau enggak, bener atau enggak. Dari komentar orang lain terhadap orang yang ngomong. Ini orang dari dulu terpercaya nggak sih? Apa jangan-jangan tukang bohong? Kompeten atau enggak? Kalau misalkan dia terpercaya, kompeten dan lain-lain, maka kesimpulannya dari perkataan dia itu bisa diambil. Sama kan kayak sanad dalam hadis, oleh karena itu guru gembul mengatakan aku percaya kepada Imam Bukhari, bukan ilmiah, tapi percaya. Kalau emang nggak ada bukti lain, nggak ada bukti yang relevan, nggak bisa diobservasi, hanya mengandalkan lisan atau hanya mengandalkan buku tulisan sezaman itu, misalkan karya ini tahun ini si anak ini hidup di ini, dan nggak ada yang lain itu doang, maka metode mengetahui ini benar atau salah omongannya ini orang itu dari situ doang, dari komentar orang lain terhadap dia. Ini namanya masuknya ilmiah semu. Bukan berarti ilmu nasab itu salah, bukan. Kita bahasnya masuk ilmiah atau enggak. Tapi bentar nih, ilmu perkuliahan tidak sedangkal ini, enggak sedangkal ini. Yang kita bahas tadi, guru gembul yang tadi gue jelasin panjang lebar, itu memang lebih mengarah kepada barat. Hume, Kopler, Bacon, induktif, deduktif, positivisme, lebih ke arah liberal ya. Dan sebagainya itu barat, memang. Alhasil pengambilan pengetahuan seperti sanad tadi itu nggak masuk dalam kategori ilmiah versi karakteristik sana. Gue pernah jadi peserta International Student Conference dan ada seorang doktoral yang presentasi temuannya dan dia mengkritik metodologis. Jadi simpelnya gini. Kalau kita pakai alat atau metodologis dari barat, terus kita bilang ilmu sanad ini aneh, soalnya pengambilan pengetahuan benar salahnya dari orangnya ini benar salahnya juga dari komentar orang lain terhadap kualitas dia, maka ini pengambilan pengetahuan yang lemah, nggak bisa diambil atau nggak bisa dibahas. Ini dikritik sama beliau. Jadi beliau mengatakan ini semacam
dekolonialisasi pengetahuan. Setiap metodologis ada karakteristiknya. Di barat versinya begitu karakternya, di timur ada yang berbeda. Jadi permasalahan rijal al-hadis ini terpercaya dari komentar orang lain itu termasuk ilmiah. Nah, Nggak ilmiah. semuanya itu dimensinya teologis, kata beliau. Jadi nggak harus melulu manut kepada metodologis versi sono. Jadi ada celah di sini untuk dikritik. Dalam presentasi beliau seperti bilang, harusnya metodologi itu dapat beradaptasi pada objek yang dibahas. Dan pembahasannya tentang perbedaan metodologi juga seharusnya setara. Ini nggak scientific barat, ini ilmu lemah, ini kita buang aja. Enggak. Tapi tetap diambil, kita bahas berlanjut, dan ya bisa saling mengkritik. Jadi setara metodologinya, walaupun beda karakteristiknya. Simpelnya teh memang ada perbedaan yang dipakai guru gembul dan yang lain. Dan ada kritiknya juga terhadap masalah ini. Contohnya pembahasan decolonialization of knowledge. Ini harus scientific barat, nggak ini berarti nggak dipakai. Itu namanya kolonialisasi. Jadi lebih hati-hati. Kata beliau, every knowledge have a right to speak. Jadi ya karakteristiknya bisa muncul setara, bisa diambil, bisa diperdebatkan secara setara. Jadi lebih terbuka. Guru gembul mengajak sebenarnya untuk ngembangin ilmu nasab. Dan ini wajar di kalangan akademisi. Contohnya seorang ahli bernama Derrida dengan dekonstruksinya. Dan guru gembul juga nggak harus bikin metode sendiri. Coba silahkan guru gembul metode kamu sendiri, nggak gitu. Seperti di kalangan akademisi psikologi, mereka mengkritik DSM. Bukan berarti orang yang mengkritik DSM harus bikin DSM sendiri, ya enggak gitu. Gua nggak bilang ilmu nasab atau nasabawi ini benar atau salah, nggak gitu. Yang tadi kita bahas itu tentang ilmiah. Dan juga ini kritik pada guru gembul. Takutnya guru gembul disembah-sembah jadi fanatik buta. Sama seperti Nietzsche ke Socrates, malah membangun tirani baru namanya tirani logika. Jadi pembahasan metode itu juga panjang pakai banget. Gua belajarnya tuh hampir setahun kurang. Jadi memang mata kuliah tentang metode itu bukan sekali doang, lebih dari sekali. Dan ini memang pembahasan yang wajar dan biasa di kalangan akademisi. Jadi gegerannya nggak usah terlalu emosi juga. Oke, segitu dulu. Thank you udah nonton. Gua Adam undur diri. Nah, luar biasa. Jadi, yang kita bisa tangkap dari poin video ini, wahai guru gembul ya, Anda jangan memakai pemikiran barat, liberal artinya teman-teman semua, ya. Sementara yang dibahas ini adalah ilmu nasab. Nasab seorang muslim, bukan nasab orang barat, orang kafir gitu loh. Aduh, ya teman-teman, guru gembul ini gimana pemikirannya? Bahas ilmiah orang-orang barat, orang-orang kafir ya kan, orang-orang di Amerika sana. Sementara yang dibahas, yang didebatkan adalah nasab para Habib Alawi seperti itu. Heran gua ya teman-teman dengan guru gembul ini. Jadi ya begitulah teman-teman semua ya. Yang jelas kalau kita orang-orang yang fanatik sama guru gembul yang sumbernya tidak jelas, ya karena mungkin dia malu untuk menyebutkan sumber pemikirannya dari Kepler, dari barat. Berarti dia dianggap sebagai liberalisme jika dia menyebutkan sumber daripada pemikirannya tersebut. Bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri ya, waktu diskusi kemarin di Rabita Alawiyah antara Gus Wafi melawan guru gembul. Nah, pemikiran guru gembul ini kan tidak ada sumbernya yang jelas dari mana. Nah, guru, dari mana sumbernya? Nah, dia ngomongnya nggak pakai sumber, kawan-kawan, seperti itu. Yang jelas, guru gembul ini liberal, pemikirannya barat, pemikiran barat ya, pemikiran para penjajah di luaran sana, di Eropa sana, seperti itu kawan-kawan semua. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, bantu tembuskan 100.000 subscriber. Terima kasih.